Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk parameter harga Bitcoin ada sedikit recover lah ya, sekitar 0,98%. Ethereum menguat sekitar 4,66% ya untuk Ethereum. XRP sendiri teman-teman ya, dia ada recover sekitar 2,62 persenan ya. Terus kalau kita lihat dari BNB, dia udah mulai recover lumayan ya, bukan lumayan, mantap nih 13%. Terus Solana juga udah mulai mengikuti untuk recover meskipun harga daripada Solana dropping di bawah kepala 200 ya. Terus kalau kita lihat dari segi meme coin bagaimana gitu kan. Nah, kita cek bersama-sama teman-teman ya. Nah, dari segi meme coin sendiri bisa kalian lihat sendiri lah ya, dari Dogecoin, Shiba Inu, PP ini mulai recover ya kan, dengan Shiba lumayan 6% teman-teman ya, PP 4%. Terus di sini ada Trump juga, Bong, Floki ini recover semua teman-teman. Jadi mayoritas nih ya hari ini market mengalami recover, dan semoga saja teman-teman ya, buat kalian semua yang mungkin udah ada profit nih ambil di bawah saat harga turun, ya silakan nikmati profit kalian tipis-tipis. Oke, kali ini teman-teman ya ada sedikit price prediction. Oke, ketika prediksi ini benar-benar bisa terjadi ya, mendadak sultan kalian semua ya, mendadak jutawan gitu kan, entah kalian yang pegang meme coin atau token-token utilitas gitu ya. Kita langsung bahas. Nah, di mana teman-teman ya, adopsi Bitcoin bisa mendorong harga daripada Bitcoin itu bisa mencapai di area 247.000 US dollar ya, kata Siegel dari Vanek. Nah, gini teman-teman ya, kenapa saya bilang ini menyangkut terhadap altcoin? Karena gini teman-teman ya, saat Bitcoin mengalami kenaikan harga ya, dan mengacu pada penurunannya Bitcoin dominance teman-teman ya, makanya di situ kita akan melihat yang namanya alcession gitu kan. Semoga saja hal ini bisa terrealisasi di tahun ini. Semisal tahun ini nggak bisa mencapai di area 247.000 US dollar, setidaknya Bitcoin bisa menyentuh di area 120 sampai 150.000 US dollar. Itu udah lebih dari cukup untuk membawa gebrakan terhadap altcoin. Nah, Amerika Serikat dapat memicu lonjakan adopsi Bitcoin secara institusional karena apa? Berbagi negara bagian membuat kemajuan dalam legislasi terkait aset digital tersebut. Khususnya 20 negara bagian telah mengajukan proposal legislatif untuk apa? Menetapkan cadangan Bitcoin bagi pemerintahan masing-masing. Nah, momentum legislatif mendapatkan daya tarik untuk apa? Cadangan Bitcoin. Maxwell Siegel, kepala peneliti aset digital di Vanek, menyoroti bahwa dampaknya akan besar jika semua rancangan undang-undang disahkan dan disahkan menjadi undang-undang. Nah, di mana khususnya adopsi semacam itu akan menghasilkan sekitar ya, bukan sedikit, sekitar 247.000 Bitcoin dalam pembelian oleh negara-negara berbagian tersebut. Nilai estimasi pembelian tersebut saat ini dipatok pada 23 miliar dolar, teman-teman. Mantap jiwa ya. Terus di sini ya, RUU ini berada pada berbagai tahap pertimbangan legislatif di masing-masing negara bagian. Nah, beberapa baru saja diperkenalkan di Kongres negara bagian, sementara yang lain telah melewati pembacaan pertama dan saat ini sedang dibahas di sejumlah komite untuk dipertimbangkan. Sementara mayoritas berada di hadapan komite pertama, hanya Utah yang maju ke komite kedua untuk pertimbangan matangnya. Nah, jadi sementara itu teman-teman ya, sebagian besar negara bagian pertimbangkan untuk mengalokasikan sekitar 10% dana mereka untuk membeli Bitcoin. North Carolina dan New Mexico memimpin dengan perkiraan potensi investasi masing-masing sebesar 2,6 miliar dolar dan di area 2,1 miliar dolar. Ini berarti 27.118 Bitcoin dan 21.711 Bitcoin, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan adopsi ini benar-benar terjadi di berbagai negara ya kan, berarti negara tersebut teman-teman akan melakukan pembelian Bitcoin sebagai cadangannya nanti gitu loh ya. Nah,
Dengan adanya pembelian yang cukup besar, maka di sini akan membawa korelasi harga Bitcoin itu mengalami grow up atau kenaikan yang cukup substansial, teman-teman ya, yang cukup besar untuk kenaikan daripada Bitcoin. Nah, kenapa ini berpengaruh terhadap altcoin? Oke, jadi gini teman-teman ya, semisal ya kan, semisal nih Bitcoin benar-benar bisa mengalami rally ya kan yang cukup signifikan, maka market cap daripada Bitcoin itu kan akan melambung tinggi ya kan, akan membengkak, bukan berarti melebihi kapasitas enggak, tapi market capnya akan bertambah tinggi gitu kan. Nah, setelah itu terjadi, teman-teman akan ada mekanisme ambil untung dari para pembeli Bitcoin di awal. Oke. Rata-rata kebanyakan teman-teman ya, biasanya pengambilan untung itu alokasinya nanti ya kan dari hasil taking profit ya pasti akan lari ke altcoin, teman-teman, yang dimana itu akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap altcoin. Nah, dampak pasar potensial menurut single pembelian yang diusulkan ini tidak mencangkup kemungkinan alokasi Bitcoin dari dana pensiun yang dapat meningkatkan permintaan. Perlu dicatat, sumber pendanaan bervariasi di berbagai negara bagian New Mexico, ya kan? Misalnya berharap untuk memanfaatkan modal dari dana hibah tanah permanen, dana permanen, penyelesaian tembakau, dan dana lain yang dianggap sesuai oleh Dewan Investasi. Oke, ya kan? Jika anggota legislatif negara bagian menyetujui usulan ini, inisiatif cadangan Bitcoin akan dimulai. Itu akan menghasilkan aliran modal tambahan dan dapat mempengaruhi lintasan kenaikan Bitcoin. Pedagang Bitcoin akan terus mencermati perkembangan di berbagai negara bagian dan bagaimana tindakan ini akan mempengaruhi harga daripada Bitcoin, teman-teman ya. Setelah Bitcoin mengalami efek positif dari hasilnya ini nanti, semisal ini benar-benar terrealisasi ya kan. Di sini teman-teman ya, semoga saja altcoin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga gitu kan teman-teman ya. Harapan terbesar kita kan seperti itu, semoga saja ya. Makanya kemarin-kemarin waktu market drop teman-teman ya, waktu market drop, kalau kalian ada dana dingin kan saya sempat bilang, pilihlah altcoin yang menurut kalian potensial ya kan, yang menurut kalian potensial. Tapi kalau nggak potensial bisa di skip gitu ya, bisa cari altcoin lainnya. Nah, di sini teman-teman ya, semoga saja alt season atau bull run itu benar-benar bisa terjadi di tahun 2025 ini teman-teman ya. Mengingat ya sentimen-sentimen negatif saat ini masih tinggi juga ya, karena di sini terjadi pro kontra antara pro kripto dan non pro kripto ya. Mereka optimis terhadap terjadinya alt season di tahun 2025. Mereka yang non pro kripto pesimis dengan kinerja atau perkembangan sektor kripto. Jadi buat teman-teman semua, sabar ya, semoga saja kita menuai hasil yang maksimal. Tetap semangat, kurangi sabar, dan salam cuan.